Tour Rhapsodia Nusantara ini adalah masalah campaigning a belief, campaigning sebuah mindset, campaigning sebuah pemikiran dan pembuktian bahwa bangsa kita ini mampu, bangsa kita ini sudah terbukti secara sejarah sebagai bangsa yang besar. Kita ini cuma perlu dikampengi, ditampar untuk diingatkan, kamu ini bukan orang bodoh. Hai Prajut, salah satu masalah yang paling pelik yang dihadapi oleh orang kreatif adalah menimbang-nimbang mana yang lebih penting, idealisme atau komersialisasi. Ini jadi satu masalah klasik di mana apakah kita tuh mengejar passion atau idealisme dulu atau kita cari duit duluan. Ini satu masalah yang sangat pelik dan masih terus dicari jawabannya. Hari ini kita kedatangan tamu seorang soprano bernama Mariska Setiawan. Kita akan bincang-bincang masalah karir, masalah idealisme, dan masalah planning dia, dan kenapa kok dia memilih apa yang dia pilih sekarang. So, kita temui Mariska Setiawan. Hai Mariska, thank you for coming. Thank you juga udah diundang ke sini. Mar, ini ya aku mau tanya nih ya. Bisa nggak, kamu sekarang usianya berapa Mar? 29. 29, berarti kamu ini masih muda banget ya? Iya, lumayan sih. Ini terus terang ya, kalau kita lihat, oh Mariska Setiawan, soprano, suaranya enak, cantik, punya stage presence gitu. Nah, kenapa sih kok milih musik klasik? Kenapa kok kamu tuh nggak milih musik pop atau musik jazz? Dimana kalau kamu dengan penampilan kamu, dengan kemampuan kamu bernyanyi, bukankah lebih gampang dijual? Kasarannya kan orang tuh lebih banyak fansnya. Musik klasik ini kan fansnya dikit. Kenapa kok kamu milih musik klasik, nggak milih musik lainnya? Sedangkan kamu punya peluang di tempat-tempat yang lain. Bisa sangat dimengerti karena aku pun merasa demikian ya. Mungkin kalau aku buka baju dikit, pakai yang cuman kelihatan BH-nya doang, pakai yang G-string gitu terus jadi bikin TikTok. Jadi bikin TikTok viral gitu. Itu sebenarnya gampang banget untuk bisa punya karir yang sangat successful. Tapi masalahnya aku tuh orang yang sama sekali nggak bisa kerja apabila aku nggak taruh hatiku di situ 100%. Gitu. Mungkin ada orang yang bisa dan nggak ngejudge juga yang mau ambil ke sana. Akunya aja yang nggak bisa. Itu kan masalah performance ya. Itu maksudnya di mana pada waktu kamu menjual sesuatu, menjual seni itu kadang-kadang sekarang kan memang perlu ada hype-nya, ada sesuatu yang menarik perhatian walaupun itu nggak esensi. Tapi dengan kata lain kamu nih ngomong bahwa yang kamu kejar ini sebenarnya adalah esensi. Kamu kepingin mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passionmu. Nah pertanyaannya begini, untuk seorang Mariska Setiawan yang umurnya masih 29 tahun, kenapa kok musik klasik? Oke, sebenarnya tanpa menganaktirikan jenis musik apapun, aku ngerasa semua jenis musik itu bisa dinikmati, ada keindahannya masing-masing, tapi secara spesifik musik klasik adalah musik yang paling aku rasa bisa merepresentasikan aku secara otentik. Jadi merepresentasikan apa yang ada dalam diri kamu ya? Yes. Nah, di musik klasik aku merasa paling bisa jujur. Nah, kenapa kok begitu? Maksudnya apakah kamu cuma dengar musik klasik aja atau ada musik-musik yang lain juga? Enggak juga, sebenarnya semua jenis musik aku dengerin. Kalau sehari-hari aku juga punya band yang kita bikin musik pop rock, aku suka nulis lagu, aku dengerin dari jazz sampai dangdut juga dengerin. Dan dangdut juga ya? Kalau karaokean sama teman-teman juga pasti keluarnya jarang goyang. Tapi yang mau aku sampaikan adalah semua jenis musik itu nggak ada musik yang aku nggak suka atau nggak bisa apresiasi. Aku cuman aku bisa mengapresiasi semuanya, tapi secara spesifik mungkin bukan masalah apa ya? Pernah nggak sih kamu ngerasa ngelihat satu hal nggak harus dinalar, tapi ngerasa cocok aja. Kamu ngerasa bahwa itu memang tempatmu di situ. Itu yang aku rasain dengan musik klasik. Jadi kamu tuh merasakan cocok dengan genre musik itu ya. Jadi merasa ada ikatan sebagai satu ungkapan batin. Nah, tapi kamu sendiri merasa nggak kalau musik klasik itu sebenarnya satu musik yang sekarang aging di Indonesia? Dalam artinya fansnya itu banyak yang udah tua gitu. Nah, itu dia. Jadi emang bener, ini dulu aku pernah ngobrol sama sahabatku Maestro Ananda Sukarlan. Kita sering ngomong kalau musik klasik ini, kalau kita konser yang nonton tua-tua, udah umur 70, 80, in 5 years they're gone. Jadi span karir kita ini 5 tahun kali maksimal gitu. Tapi itu memang sebuah fenomena yang terjadi dan jujur aja itu sesuatu yang aku sangat sayangkan. Aku nggak kepingin itu terjadi. Kenapa? Karena menurutku musik klasik itu kaya raya dan begitu banyak yang bisa kita pelajari dari musik klasik. Kaya raya itu gimana? Coba kamu bisa nggak menceritakan kaya raya seperti apa? First of all, musik klasik itu paling tua di antara musik yang lainnya. Paling tua, tapi bukan berarti dia sekarang udah mati.
dia masih hidup sampai sekarang dan masih ada musik-musik klasik modern yang diciptakan even now, today. Jadi bukan old tapi lasting ya? Lasting. Oke. Jadi kalau kita ngelihat dari nilai historisnya, sesuatu yang usianya lebih tua, pengalamannya lebih banyak, dan di situ udah ada perjalanan kronologis yang menurutku begitu banyak bagian sejarah itu tercatat dalam musik klasik. Jadi maksudnya kamu musik klasik ini bisa merepresentasikan bukan hanya musiknya doang, tapi bukan juga karyanya, culture. Tapi juga culture dan sejarahnya ya. Dan sejarah. Jadi cerita di baliknya itu tersirat di dalam musik itu. Musik klasik itu merangkum peradaban. Gimana maksudnya merangkum peradaban seperti apa? Musik klasik sebenarnya semua musik seperti halnya literature atau sejarah. Sejarah kan dulu kalau pelajaran SMA kan artinya sesuatu yang ditulis, ingat kan? Nah, jadi sama musik itu adalah pencatatan sejarah dengan caranya sendiri, dengan bahasanya sendiri. Bahasa paling universal apa sih? Bahasa musik. Gitu kan, mungkin aku ngomong bahasa Perancis atau bahasa Jerman, wong Jowo nggak ngerti. Tapi kalau aku ngomong dengan bahasa musik, semua bisa memahami. Dan yang paling istimewa adalah sejarah peradaban itu tercatat dalam bentuk bahasa yang paling universal, bahasa musik. Dan betul nggak kalau misalnya aku bilang begini ya, pada waktu kamu nulis buku sejarah, literatur itu bisa mencatat sebuah fakta, tapi musik menerjemahkan fakta itu dalam rasa. Jadi dalam sebuah musik kalau teori saya, jejak peradaban sebuah bangsa itu direkam dalam seni dan budayanya. Nah, jadi musik klasik dalam hal ini karena umurnya sudah panjang dan dia bertahan melawan segala macam goyangan zaman itu ya. Jadi sampai sekarang musik klasik ini di dalamnya tuh syarat dengan cerita budaya dan cerita sejarah. Dan rasa yang dirasakan perjuangan dari setiap periode waktu itu ya. Seperti begitu ya Mariska ya? Itu benar. Lah, menurut kamu nih, untuk anak-anak muda, menurut kamu masalah utama kenapa sih anak muda tuh kok nggak suka musik klasik? Nggak ngerti soalnya, tidak kenal. Sesimpel nggak kenal maka nggak sayang. Sebenarnya manusia itu akan selalu suka dengan sesuatu yang familiar. Semakin kamu terekspos dengan itu, kamu merasa itu familiar, kamu normalisasi, akhirnya menjadi biasa dan suka. Gitu. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Nah, yang bukan yang orang Jawa ya, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino artinya jatuh cinta karena sering ketemu. Nah, dalam hari ini kalau nggak kenal, makanya yang LDR tuh banyak yang gagal. No, just kidding. Sorry guys. Jadi maksudnya kamu perlu ada pengenalan, perlu ada cara apresiasi dan mengerti lebih dalam tentang keindahan sebuah musik klasik ya, supaya orang bisa melihat sebenarnya what's the big deal about musik klasik, gitu. Ya itu dia, karena sekali lagi karena itu musik yang tertua dibandingin yang lain. Bukan, aku nggak ngeklaim bahwa musik lain tidak mencatat peradaban ya. Semua mencatat peradaban, tapi kan karena musik klasik yang paling tua, gitu. Jadi paling kaya rasa dong. Pertama kali kamu tuh bisa suka musik klasik itu kapan sih? Aku suka musik klasik itu dari awal perkenalan masih kecil sih, waktu masih SMP join paduan suara gereja. Kalau paduan suara kan memang deket banget sama musik klasik, musik gereja tuh deket banget sama musik klasik. Dari situ awalnya. Gitu. Jadi dari musik klasik di gereja, karena kamu diajarin nyanyi langsung suka atau gimana? 13 tahun ya kamu ceritain? Waktu itu masih 13 tahun. Nah 13 tahun kamu bisa jatuh cinta pada musik yang rata-rata dengerin sama om-om sama tante-tante gitu ya? Iya sih. Apakah kamu nih dalam kehidupan nyatamu tuh kamu kayak tante-tante begitu atau gimana sih? Maksudnya kepengen tahu gitu loh. Sebenarnya, nah itu tadi, karena aku tuh orangnya kalau udah suka sama satu hal, aku akan gali terus. Dan aku tuh tipe orang yang kalau belajar tuh intens. Kalau udah suka satu hal, besoknya tiap hari aku akan gali. Nah waktu itu apa yang kamu gali, yang bikin kamu sampai jatuh cinta sama musik klasik? Dari ceritanya. Ingat gak lagu apa itu pertama kali? Gini nih, kalau kita belajar musik klasik, kita tuh nggak belajar, kalau kita belajar musik pop nih, Nathan mau karaoke nih nanti malam nyanyi lagu LOVE gitu, yang kamu pelajarin melodi sama terus cari teksnya, googling aja di HP kan, terus nyanyi udah gitu aja. Nah, kalau proses belajar musik klasik itu prosesnya sedikit lebih panjang. Yang kita lakukan pertama kali adalah begitu kita tahu nyanyi apa, kita ambil partiturnya, kita lihat judulnya apa, kita lihat komposernya siapa, dibuat di tahun berapa. Karena di musik klasik itu ada periode-periodenya. Jadi tiap periode punya karakter yang berbeda-beda. Jadi kamu mesti tahu kamu nyanyi periode mana, pelajari karakternya apa, latar belakang historisnya apa,
sehingga bagaimana cara kamu membawakannya itu bisa sesuai dengan taste aslinya pada saat komposer itu bikin. Ngerti ya? Jadi dari situ aku ngerasa asik juga nih, ternyata zaman tahun segini karena pada saat itu lagi diciptakan di Rusia pada saat zaman perang, jadi musiknya tuh keluarnya kayak begini nih. Nah jadi ada elemen historis dan psikologis dan cultural juga di situ. Elemen psikologis seperti apa maksudnya ya? Kalau misalnya kamu jadi komposer, terus kamu waktu itu kamu seorang komposer di tahun 2020 waktu awal pandemi, kamu di rumah aja nggak bisa kemana-mana, kira-kira jenis musik yang keluar akan seperti apa? Itu pasti kamu akan dipengaruhi oleh elemen dari luar diri kamu kan? Gitu. Berarti kamu setelah mengenal dan tahu bahwa musik klasik ini musik yang agung, yang layak dipertahankan, itu menjadi sebuah pilihan bahwa kamu ingin mendalami musik klasik itu. Nah, pernah nggak terbersit di dalam kamu? Sekarang begini, kerjaan kamu hari-hari apa, Mariska? Performer dan guru. Guru, oke. Nah, performing banyaknya musik-musik klasik atau musik-musik yang non-klasik? Sebenarnya banyak, musik non-klasik juga banyak. Tapi mulai belakangan ini aku udah made up my mind, aku pingin lebih konsisten di jalur musik ini. Lebih sulit nggak sih? Sulit banget. Lebih sulitnya kenapa? Sekarang misalnya gini ya, supaya ada gambaran. Apa sih, berapa harga yang harus kamu bayar untuk mempertahankan idealismemu? Kayak tadi kamu bilang kalau kamu mau tampil dengan cara yang lebih hype, ya, itu bisa membuat kamu lebih terkenal. Bisa banget. Ya kan? Nah sekarang, berapa harga yang harus kamu bayar untuk kamu mempertahankan ini idealismemu? Sebenarnya memang susah banget. Harganya dibayar dengan keringat dan air mata, dan nggak ngomong juga berapa banyak peluang yang aku buang demi aku bisa konsisten di jalur musik klasik ini, gitu. Cost-nya gede banget. Tapi kembali lagi ke kita tuh keluar duit banyak buat beli barang. Sebenarnya kan nggak masalah, asal barangnya itu worth it kan. Kalau kamu ngerasa barang itu layak kamu beli. Iya. Jadi kamu merasa kayak you are not fighting the fight that you can win, tapi you are fighting the battle that worth fighting for. Yes. Jadi kamu memperjuangkan ini karena ini sesuatu yang layak diperjuangkan. Iya. Kamu merasa bahwa musik ini, kamu begitu cintanya sama musik ini, sampai kamu ingin membawa ini supaya orang-orang pada kenalnya. Sekarang langkah yang nyata yang sudah kamu lakukan untuk melakukan mengejar idealismemu tadi itu apa? Harga sudah kamu bayar. Kamu sudah menolak berapa job gitu kan? Kamu menolak untuk cuman membuat hype agar hanya terkenal, tapi kamu mau esensinya dikenal sebagai seorang musisi klasik. Lah, sekarang action apa sih yang sudah kamu lakukan secara nyata untuk membawa musik klasik itu bisa lebih dikenal orang lain? Ya, secara spesifik ya, karena aku tinggal di Indonesia dengan audiens Indonesia yang mana jujur aja audiens Indonesia itu lebih tidak educated lagi tentang musik klasik dibandingin sama teman-teman kita yang di luar negeri. Karena simply beda education system aja gitu. Jadi battle-nya tuh lebih sulit lagi di sini. Dan satu hal, karena aku tadi udah mention bahwa musik klasik itu itu adalah pencatatan sejarah ada di situ. Sama musik klasik Indonesia itu juga adalah sebuah catatan sejarah sendiri. Dan itu satu hal yang sedang aku perjuangkan di sini. Jadi musik klasik Indonesia punya musik klasiknya sendiri ya? Indonesia punya musik klasik seperti sendiri. Apa itu contohnya? Oke, contoh paling gampang yang semua orang tahu itu lagu-lagu seperti Bengawan Solo, musik seriosa. Nah, orang banyak dengarnya kenalnya sebagai musik seriosa. Sebenarnya musik seriosa dan musik klasik itu sama lah. Itu istilah kita sendiri, musik seriosa. Jadi musik seriosa dengan kata-katanya kayak gesang gitu ya. Itu sebenarnya adalah musik klasik Indonesia. Dan Mariska sekarang sedang memperjuangkan untuk mengedukasi ya berarti ya, mengedukasi. Jadi perjuangan Mariska sekarang ini mengedukasi pasar Indonesia tentang musik klasik, dimulai dengan musik klasik Indonesia. Benar. Nah, musik klasik Indonesia, aku tertarik dengan omongan Mariska adalah pencatatan sejarah Indonesia melalui musik klasik Indonesia itu ya. Menurut Mariska apa sih yang harus dilestarikan dalam pemahaman bangsa ini tentang dalam sejarah bangsa ini harus dilestarikan dalam musik itu seperti apa menurut kamu? Gini ya, dulu tuh ada quote yang menarik dari budayawan Sujiwo Tejo. Dia bilang bangsa Indonesia itu bangsa yang minder.
Karena kalau batik dipakai sama orang luar negeri, dipakai sama bule, itu rasanya kayak wow, bangga banget, barang kita tuh bisa sampai ke dunia internasional. Tapi kalau kita yang pakai mah biasa aja. Kenapa? Kan aneh gitu ya. Nah, itu makanya dia bisa come up dengan quote bangsa Indonesia bangsa yang minder gitu. Dan aku mikir bener juga ya, minder ya. Kenapa kita sangat mengagung-agungkan musik dari nggak cuma musik ya, apapun itu yang labelnya barat, kebarat-baratan, semuanya itu dielu-elukan. Sampai kalau misalnya bikin film aja settingnya harus di luar negeri. Kalau foto prewedding harus di luar negeri. Gitu kan. Itu aku rasa juga masalah branding ya. Aku rasa dunia barat ini pandai sekali membranding dirinya sendiri. Nah, karena mereka percaya diri. Betul. Jadi negara kita ini bukan negara kita aja ya, dunia ini sangat western minded. Sangat western minded. Iya, karena masalah-masalah bagaimana mungkin dari dulu pada waktu mereka mengadakan ekspedisi keliling dunia dan sebagainya, itu membuat orang merasa bahwa mereka ini bangsa yang agung sekali. Tapi menurut kamu, sebenarnya Indonesia ini punya banyak sekali yang bisa dibanggakan, tapi masih belum tahu mereka itu. Karena kita semua, sebenarnya sih, kalau menurut aku, kita semua tahu Indonesia negara yang indah, agraris, kaya raya, ya kan, bukan lautan hanya kolam susu kan. Semua orang tahu itu dan kita tahu Indonesia kaya raya, tapi kok nggak ada yang bangga gitu. Kenapa ya? Aku rasa sih karena begitu banyak elemen tradisional atau warisan sejarah kita yang tradisional, itu tuh hanya dirayakan di desa, di kampung. Sementara kita-kita yang di kota udah sangat westernized sekali, kan, dan karena hal-hal seperti itu dirayakan di kampung, akhirnya orang tuh kesannya jadi kampungan. Jadi mereka menyamakan hal yang dirayakan di kampung disamakan dengan hal yang kampungan. Nah, padahal nggak begitu ya. Nah, jadi antara tradisi dan kampungan ini sesuatu yang berbeda kan ya. Beda dong. Karena satu ngomongin masalah sumbernya di mana, satu masalah attitude. Kampungan itu kan norak. Kampungan itu attitude kan? Iya, jadi itu bukan nggak ada hubungannya. Itu bukan objeknya yang kampungan, tapi bagaimana kamu, attitude kamu around that object. Iya. Jadi bagaimana kamu mempertahankan tradisimu sebagai sesuatu yang membanggakan, yang layak untuk dibanggakan. Sama halnya orang India pakai sari. Benar, ya kan? Benar. Orang Jepang pakai kimono, kayak gitu. Kenapa sih kita nggak kayak gitu? Kenapa kita nggak menormalisasi hal itu? Dan ini kamu bawa dalam ranah musik ya. Dalam hal ini musik seriosa, musik tradisional, musik Indonesia, klasik Indonesia gitu ya. Karena itu tool yang aku punya sih. Nah, sekarang aku tanya ya. Apakah ada namanya musik klasik Indonesia yang modern? Ataukah semuanya sudah mati semua yang bikin itu? Enggak juga sih, enggak juga. Nah ini dia, musik klasik, jadi aku mau samain miskonsepsi ya. Mau lurusin beberapa miskonsepsi. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mikir musik klasik itu adalah musik yang jadul, yang udah zaman tahun 1700, 1800 abad kesekian gitu. Tapi sebenarnya musik klasik itu adalah sebuah jenis musik. Itu genre musik ya. Jadi sama seperti tipe-tipe atau jenis-jenis musik yang lain, musik klasik itu diidentifikasi sebagai musik klasik karena karakter-karakter tertentu. Apa yang membuat jazz itu jazz, apa yang membuat pop itu pop, apa yang membuat musik klasik klasik. Dan musik klasik itu sampai sekarang masih ada, masih dibuat sampai hari ini gitu. Jadi musik klasik itu genre, bukan era saja ya. Bukan era, benar. Tapi ada era klasik. Ada era klasik. Cuman yang musik klasik itu jadi antara dua hal. Satu sebagai genre atau jenis musik, satu lagi sebagai era. Jadi nggak bisa dicampur dua-duanya. Tidak bisa Sehingga dicampur. Karena sebagai genre, maka hari ini masih ada musik klasik. Kalau di Indonesia contohnya siapa yang sekarang masih hidup? Salah satu yang sampai sekarang masih sangat aktif menulis lagu, Mas Ananda Soekarlan. Dan itu yang aku sebenarnya utang banyak banget sama Mas Ananda Soekarlan karena beliaulah yang pertama kali memperkenalkan aku dengan musik klasik Indonesia yang otentik. Jadi beliau punya rangkaian yang namanya Rapsodia Nusantara yang dibuat dari musik-musik tradisional dari setiap provinsi di negara Indonesia. Dari musik tradisional dikemas kembali menjadi sebuah gubahan musik yang namanya Rapsodia Nusantara. Dan itu ada banyak. Rapsodia Nusantara 1, 2 dan seterusnya sesuai dengan jumlah provinsi yang kita punya. Itu saya pernah dengar beberapa lagunya Rapsodia Nusantara ya. Menurut aku sangat menggugah ya. Jadi ada yang Jawa Timur tuh ada, kalau nggak salah ingat tuh ada yang Re-ayore dimasukin ke dalam. Jadi padahal itu jadi dia merasanya memasukkan ada fusion antara pop culture dalam satu gubahan klasik yang apik, yang enak sekali untuk didengar ya. Nah,
dengar-dengar nih sekarang ini kan Mariska sama Mas Ananda sedang punya satu program ya untuk ini yang untuk mempromosikan musik klasik Indonesia, Rapsodia Nusantara dan tembang puitik. Ya. Ya, itu bisa nggak diceritakan sedikit program apa ini yang sedang disiapkan? Iya, jadi program itu adalah Tour Rapsodia Nusantara. Sebenarnya main artisnya adalah Mas Ananda Soekarlan, tetapi karena beliau tidak hanya menciptakan komposisi-komposisi instrumental piano, tapi juga ada komposisi-komposisi tembang puitik. Tembang puitik itu adalah lagu-lagu klasik yang digubah, yang dinyanyikan oleh suara manusia, mau itu sopran, tenor, vokalis, jadi ya? Ada vokalis dan ada pianis, dan biasanya lagunya itu terinspirasi dari sajak atau dari puisi atau dari karya sastra, makanya disebut tembang puitik di situ. Nah, jadi Tour Rapsodia Nusantara itu akan membawakan karya-karya beliau dikemas sedemikian rupa dan dipentaskan di situs-situs bersejarah di berbagai tempat di Indonesia. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi membawa sebuah musik klasik yang mengingatkan keagungan bangsa ini, mengingatkan orang-orang sekarang terhadap keagungan bangsa ini di dalam sebuah setting sejarah, saksi-saksi bisu, sejarah kebesaran bangsa ini. Nah, ini yang pertama kali diadakan di mana itu, Mariska? Yang pertama kali, episode pertama itu sudah diadakan kemarin di Candi Prambanan. Oke, dan akan diputar live tanggal live, premier tanggal 27 September. Tanggal 27 September di YouTube channel @budayasaya jam 7 malam. 27 September jam 7 malam YouTube channel Budaya Saya. Oke, bisa cerita sedikit nggak tentang acara ini? Backgroundnya acara ini diadakan oleh siapa dan sebagainya? Acara ini sebenarnya adalah proyek masif milik kementerian ya, jadi milik Kemendikbud. Jadi Budaya Saya itu channel punyanya Dikbud sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu cara mereka untuk mempromosikan, untuk mengingatkan kembali bahwa sebenarnya kita tuh bangsa yang besar. Karena itu semua somehow udah terlupakan aja kalau kita tuh sebenarnya besar. Iya. Saya ini sangat tertarik sekali dengan konsep ini ya, mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang besar. Lalu omongan Sujiwo Tejo tadi bahwa kita ini bangsa yang minder. Nah, saya ini sangat suka sekali dengan kata-kata dekolonialisasi. Saya merasa kita semua ini sedang dijajah oleh mindset kita yang minder, mindset yang nggak mau maju, mindset yang merasa diri kita tuh kalah, inferior dibandingkan dengan orang lain, inferiority complex. Nah, menurut aku ini sesuatu yang betul-betul perlu didobrak. Dan satu yang menarik, sebenarnya kalau ini acara yang Mariska adakan, ini Kemendikbud adakan bersama Mariska dan Mas Ananda Soekarlan, ini kan ngomongin masalah Rapsodia Nusantara tadi, itu kan pakai piano buatan Indonesia ya, didesain oleh Syuman Renanda. Nah, kebetulan Mas Raul Renanda itu pernah ngomong, saya pernah ikut trainingnya dia sekali, dan saya sangat ingat omongan dia itu. Dia ngomong begini, pertama kali, slide pertama, dia nunjukin lukisannya Raden Saleh. Di mana di sana ada lukisannya orang-orang barat berdiri dengan gagah, orang-orang kita tuh kayak di bawah tampangnya minder, nunduk ke bawah gitu. Dan itu hal yang sangat membuat dia jengkel gitu. Dan dia selalu bilang sama kita bahwa orang kita ini, Indonesia ini seperti orang yang cantik tapi minder, nggak tahu kalau dirinya cantik. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang Indonesia ini adalah membuat supaya cewek yang cantik tadi itu kita berikan rasa percaya diri supaya dia bisa berlaku seperti halnya kecantikannya dia. Jadi kecantikan itu bisa dibawa dalam perilaku dia juga, supaya bisa bersinar dari dalam dia gitu loh. Nah, ini satu semangat yang menurut aku sangat menarik, dan acara nanti Tour Rapsodia Nusantara ini betul-betul luar biasa karena secara musik dia sudah membawakan semangat ini dari individu-individu yang terlibat, seperti yang Mariska tadi itu memperjuangkan idealismenya dengan membayar harga yang mahal, dengan melepaskan peluang-peluang yang lain. Ini satu yang istimewa. Satu lagi menggunakan alat musik yang dikerjakan di Indonesia, di mana orang mungkin dulu mikir, nggak bisa bikin piano di Indonesia. Nggak bisa, itu brand kita sendiri. Syuman Renanda itu adalah karya anak bangsa, benar-benar 100%. Nah, itu saya sangat tertarik itu dengan hal itu kan, karena nggak ada yang mikir orang Indonesia bisa desain piano. Nah, Syuman Renanda bisa. Lalu dilakukan di sebuah pabrik di Semarang, Sani Harto. Nah, ini kan satu kolaborasi yang bukan hanya secara fisik aja, tapi secara semangatnya tuh mereka mengobrak-abrik pandangan bahwa bangsa Indonesia nggak bisa. Dan ditunjukkan bahwa bisa. Dan kedua adalah semangat kolaborasi ini. Ini yang membuat saya tuh rasanya dengar itu saya sampai berapi-api gitu, Mariska. Nah, itu kamu
rencananya ke depan ya, setelah kamu adakan di acara ini yang ke depan tanggal 27. Setelah itu what's next untuk hal ini? Kita masih akan ada situs-situs bersejarah berikutnya. Oke. Berikutnya itu karena ini kemarin kan di Jawa Tengah, habis ini akan ada di Jawa Timur. Kayaknya aku masih belum bisa reveal di mana lokasi tepatnya. Tapi yang jelas masih akan sangat membahas tentang kekayaan budaya secara spesifik di lokasi itu. Oke. Jadi selalu punya semangat untuk mengingatkan bahwa Indonesia ini bangsa yang besar dan bisa. Bangsa yang mampu dan dikdaya. Iya, dan sebenarnya kalau kita lihat sisa-sisa puing-puing bersejarah itu ya, Prambanan atau manapun itu, kita bisa lihat kalau desainnya itu sebenarnya sangat advance kan. Iya, iya. Jadi saya rasa ya, masalah Tour Rhapsodia Nusantara ini bukan hanya masalah konser virtual. Konser virtualnya hanya kendaraannya. Iya. Kalau menurut aku, Tour Rhapsodia Nusantara ini adalah masalah campaigning a belief, campaigning sebuah mindset, campaigning sebuah pemikiran dan pembuktian bahwa bangsa kita ini mampu, bangsa kita ini sudah terbukti secara sejarah sebagai bangsa yang besar. Kita ini cuma perlu dikampungi, ditampar untuk diingatkan, kamu ini bukan orang bodoh, kamu ini bukan orang nggak mampu, kamu ini bisa. Dan dibuktikan dengan kolaborasi yang luar biasa oleh orang-orang yang masing-masing berjuang seperti para prajurit di sini dengan caranya untuk mempertahankan idealismenya. Iya, dan makanya buat aku hal seperti ini, project ini bukan sekedar pekerjaan. Walaupun memang benar itu pekerjaan, itu profesiku sebagai seorang musisi klasik, tapi lebih dari itu adalah perjuangan pribadiku untuk untuk mengkampanye tadi seperti kamu bilang itu untuk campaign kepercayaanku bahwa kita tuh sebenarnya lebih besar daripada yang kita tahu. Jadi sekarang ya, Mariska, ini sekarang kita sudah bicara tentang visi dan sebagainya. Saya mau tanya pertanyaan yang terakhir. Ya, kalau kita ini hidup tetap membutuhkan uang, kita ini tetap membutuhkan pendapatan, sedangkan memperjuangkan idealisme itu adalah hal yang sulit. Dan kadang-kadang memang mungkin kita itu tidak mendapatkan keuntungan yang cukup, gitu ya. Caranya kamu balance gimana sih, Mar, supaya kamu tuh bisa mempertahankan idealismemu tapi tetap perut tuh masih kenyang dan dapur tuh masih ngepul. Itu gimana caramu balance-nya? Jujur aja itu satu hal yang formulanya itu butuh waktu bertahun-tahun sampai aku bisa nemu selanya yang pas itu di mana. Untungnya karena sebenarnya kan kita tuh cari duit untuk dapur, untuk dapurnya kita tetap mengepul, itu kan sebenarnya nggak harus dari satu tempat aja. Sebagai manusia, aku percaya sebagai manusia kita itu multidimensional, kita bisa banget kita bercabang ke berbagai macam skill tanpa mengkhianati jati diri ya, tanpa mengkhianati jati diri, aku bisa memanfaatkan tools lain atau skill set yang aku punya, karena skill aku nggak hanya di musik tapi aku juga punya skill lain. Contohnya aku juga selain sebagai seorang musisi atau seniman, aku juga seorang business owner, aku punya studio Sanggita. Gitu. Jadi studio Sanggita ini caranya kamu mengawinkan idealisme kamu dengan kebutuhanmu untuk dapur tuh ngepul. Benar. Tanpa mengkhianati idealismemu itu tadi. Nah itu dia, memang itu formulanya rada susah sih. Berarti di studio Sanggita ini apa sih yang beda dibandingkan dengan yang lain? Kenapa kok kamu berani bilang bahwa studio Sanggita ini sesuatu yang kamu kerjakan untuk mengawinkan idealismemu dengan komersialisasi supaya kamu bisa hidup tanpa mengkhianati idealismemu? Apa yang beda? Studio Sanggita itu adalah sebuah sekolah musik. Di mana metode pengajaran yang aku lakukan di sana itu secara spesifik aku formulasikan dari pengalamanku selama bertahun-tahun bekerja sebagai musisi klasik dengan semua kompleksitasnya, dengan semua rasa dan flavor yang ada di musik klasik yang tadi aku udah ceritakan sebagai pencatatan sejarah dan relasinya dengan kesenian lain di luar musik, dengan literasi, dengan lukisan, dengan apapun itu. Nah, dari situ pengalamanku sebagai musisi klasik dengan background yang seperti itu aku merasa membuatku jadi musisi yang punya flavor yang sangat kaya, dan flavor itu yang ingin aku tularkan ke siapapun itu yang belajar dari aku. Jadi kita belajar musik itu tidak hanya dari satu dimensi, tapi kita lihat dari dimensi-dimensi lain, dari sudut pandang lain, relasinya dengan kesenian yang lain, jadi kita punya pengertian yang lebih kaya daripada itu. Jadi kamu bukan hanya melihat catatan sejarah itu dari satu tempat saja, di mana catatan musik tadi, tapi kamu juga melihat sejarah itu melalui literasi yang lain, di mana lukisan, lalu sejarah yang ada. Jadi kamu mempelajari
sejarah itu secara utuh dari sumber-sumber yang lain dan memakai pengertian itu supaya kamu bisa lebih mengerti dan memahami dan menyelami karya musik yang sedang ditampilkan. Ya. Ada teman-teman baik aku pernah bilang, kita tuh seniman, kita tuh nggak jualan skill, kita tuh jualan feel. Oke. Ya, jadi kita tuh kan manusia ya. Kalau aku rasa manusia itu apa yang membuat kita tuh advance, lebih unggul dibandingkan sama spesies lain. Karena kita punya rasa dan kita bisa menerjemahkan rasa itu keluar melalui berbagai macam media, gitu. Nah, sekarang medianya mau apapun itu, makanannya mau berupa apa aja. Tapi kalau rasanya cuman flat, ya udah, akhirnya mau bisa sampai kemana sih? Dan tapi untuk menerjemahkan rasa itu perlu pengertian yang lebih mendalam. Nah, itu dia. Oh, pengertian yang mendalam akan menciptakan rasa yang lebih beragam. Oke. Dan sedangkan pemusik kita banyak yang nggak mau repot ya. Jadi mereka mau menginterpretasikan sendiri tanpa mengerti konteks, begitu ya. Nah, itu dia. Itu yang spesial sama musik klasik, karena kita mau nggak mau kita harus mengerti konteks. Kita diajari untuk jadi musisi itu jangan terlalu egois, karena kita mesti consider background historisnya apa. Jadi dengan kalau belajar di Studio Sanggita, itu kamu kepingin membawa metode pembelajaran musik klasik, mengerti sejarah dan konteks itu ke dalam musik-musik lainnya juga, betul ya? Iya. Jadi kalau mau belajar di Studio Sanggita, apakah harus menjadi seorang musisi klasik aja? Nggak harus ya? Nggak harus. Intinya adalah aku menyelami dunia musik klasik, aku ambil apa yang aku bisa dari situ, aku perkaya diriku sendiri, dan aku pingin orang lain bisa melihat dari kacamata musik klasik. Metode ini bisa di-apply ke apapun itu. Ya, berarti musiknya heavy metal, kayak dangdut, kayak sembarang, tapi yang penting memiliki cara dan rasa, menerjemahkan musik itu dalam rasa yang benar dan sesuai dengan konteksnya. Begitu ya? Begitu. Nah, Mariska, sebelum tutup, bisa nggak kamu kasih satu penggalan lagu yang tembang puitik tadi untuk memberikan sedikit gambaran apa yang bisa mereka lihat nanti pada waktu tanggal 27 nanti? Boleh. Oke, Prajut, kita akan lihat sedikit cuplikan untuk yang nanti tanggal 27 itu seperti apa. Jadi, jangan lupa 27 September jam 7 malam di YouTube channel Budaya Saya, saksikan konser Rapsodia Nusantara karya Maestro Ananda Soekarlan, musisi klasik modern Indonesia, dengan memainkan piano buatan Indonesia yang didesain oleh Aksan Syuman dan Raul Renanda. Piano Syuman Renanda yang diproduksi oleh Sani Harto di Semarang. Ini sebuah kolaborasi yang luar biasa, bukan hanya dalam karya, tapi juga dalam semangat, di mana mereka menunjukkan langkah-langkah yang konkret, di mana mereka mengawinkan antara idealisme mereka dengan komersialisasi yang mereka bisa tampilkan dalam karya ini. Ini sesuatu hal yang perlu kita pertahankan. Jadi, jangan lupa 27 September, jam 7 malam, YouTube channel Budaya Saya. Tag dan share teman kamu. Sampai nanti, selamat merajut asa.